Tidak menerima suatu berita dengan mentah-mentah ya, langsung kita telan gitu aja. Ya kita cicipi dulu, kemudian kita rasakan ini enak atau enggak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya tentunya di channel Rian TV. Di tahun-tahun politik ini, apalagi nanti mendekati pilihan presiden tahun 2024 tentunya, biasanya muncul fitnah-fitnah ataupun ujaran-ujaran kebencian, di mana di situ saling memojokkan satu sama lain. Yang satu memojokkan yang lain, yang satu memojokkan yang lain. Satu sama lain saling memojokkan dengan kadang menggunakan sebuah berita ataupun poster-poster yang di situ sebuah editan, yang akhirnya endingnya adalah sebuah sebaran atau berita ataupun poster atau postingan yang di situ adalah sebuah hoax yang akan diterima ataupun disebarkan kepada masyarakat Indonesia. Makanya ketika tahun-tahun politik seperti ini, ya kita harus lebih mawas diri, ya lebih mawas diri, tidak menerima suatu berita dengan mentah-mentah, ya langsung kita telan gitu aja. Ya kita cicipi dulu, kemudian kita rasakan ini enak atau enggak ya. Kalau tidak enak, buang. Dirasa ini benar atau tidak, kalau benar ya itu adalah sebuah fakta yang harus kita gunakan sebagai sebuah acuan untuk pilihan ke depan. Tapi kalau itu sebuah hoax terus kita telan, itu akan membuat ya diri kita itu seperti memakan sebuah racun yang itu otak kita akan semakin ngeblank seperti itu ya. Makanya di sini saya akan mengutip salah satu berita yang panas untuk hari ini terkait masalah undangan. Jadi undangan yang diberikan oleh Anies diberikan oleh Raja Salman kepada Anies Baswedan, yang katanya seperti itu ya. Karena Anies Baswedan sendiri mengaku bahwa dia mendapatkan undangan dari kerajaan dan dia ditempatkan di uh, termasuk dekat dengan kerajaan seperti itu ya. Dan ini para pendukungnya itu ketika ada hal seperti ini itu malah membuat sebuah poster yang di situ diedit, kemudian di seolah-olah itu Anies Baswedan, padahal bukan, kemudian disebarkan. Dan salah satu orang yang termakan oleh yang namanya hoax ini adalah seorang profesor. Ya, kita akan melihat di Twitter. Twitter ini menurut saya salah satu media sosial yang sangat keras sekali ya, sangat keras sekali dalam apa ya, bertutur kata seperti itu ya. Saya melihat di medsos-medsos yang lain itu tidak sekeras Twitter, tapi kalau di Twitter ini sangat sekali ya, sangat ya. Saya baru ya beberapa bulan ini sebenarnya yang memiliki Twitter, dan saya rasa memang medianya memang keras ya. Orang-orang yang ada di Twitter itu beda dengan yang lainnya. Mungkin karena tulisan ya, dia menulis saja ya, seperti itu. Tidak kalau di YouTube kan bertatap muka seperti ini ya, atau dia mengeluarkan suaranya lah gitu. Tapi kalau Twitter kan cuma ngetik bebas gitu aja, ngetik, orang bebas berpendapat pendapat. Ya semakin brutal kan seperti itu, karena dia tidak menampakkan mukanya. Oke, mari kita cek ya. Ini salah satu, nah ini Musni Umar ya. Saya ini apa ya, biasa ngikuti ya, karena saya sudah follow ya, dan dia setiap hari Pak Musni Umar ini eh, memposting yang isinya biasanya keluhan kepada pemerintah, kemudian memojokkan pemerintah dan memuji yang namanya Anies Baswedan. Nah, ini salah satu pendukung, saya katakan pendukung ataupun simpatisan ataupun apalah, atau orang yang mencintai Anies Baswedan seperti itu ya. Ya saya anggap Pak Musni Umar ini sebagai pendukung lah, pendukung Anies Baswedan, dan setiap kali posting dia memojokkan satunya lagi ya. Saya rasa orang dengan kelas ya, sekelas dari kita profilnya ini seorang sosiologis and researcher, Master of Sociology
PhD Sosiologi UGM, Profesor Sosiologi. Ini katanya dulu seorang rektor yang nggak jadi, ini dosen, posisinya sekarang seperti itu. Tapi saya pikir postingan-postingannya juga ya sering memojokkan, dan itu banyak sekali hoax yang diucapkan ya dalam postingannya. Salah satunya akhirnya terpleset juga dengan hoax murahan ya. Hoax murahannya ini seperti ini ya. Hoax murahannya seperti ini. Nah, ini salah satu mungkin ya kita ya di sini. Salah satu hoax murahannya seperti ini. Kita bisa lihat ya. Dia itu atau Profesor Musni Umar ini apa ya? Katanya dikirimi sebuah poster ya. Posternya seperti ini. Foto. Yang bawah ini ya. Jadi yang asli itu seperti ini. Ini Jokowi, ini ada Gibran. Kemudian saat itu Jokowi dan Gibran itu mendapatkan undangan resmi dari Raja Salman untuk ibadah haji ya di Mekah. Saat itu juga Jokowi salah satu-satunya ya orang di Indonesia yang bisa masuk ke dalam Ka'bah, seperti itu. Dan kemudian fotonya diedit ya seperti ini ya, diedit menjadi fotonya Anies Baswedan. Ini kepalanya diganti, tapi tidak telitinya atau sebuah hoax murahannya seperti ini. Tidak teliti juga. Di sini ada Gibran yang masih kelihatan. Dan sontak ya rame-rame ya. Kemudian Pak Musni Umar ini tanpa babi bu ya. Biasanya kalau dosen, kalau apa itu, kalau seorang akademisi itu kan dia melakukan researching ya, katanya ini researching juga membuat ya riset ini benar atau enggak. Padahal kalau kita cek ya itu ya ini katanya researching ya, socialization is researching. Dia seharusnya sudah ahli banget ya, ahli banget untuk riset terhadap sebuah berita, terhadap sebuah poster bahwa ini hoax atau enggak. Tapi ya itu, ketika sesuatu hal dibumbui dengan sebuah kebencian, rasa tidak suka, maka buah yang pahit pun ya, biji mahoni yang pahit pun akan menjadi sebuah hal yang manis. Tetapi ketika dia tidak suka, katakanlah ada orang yang tidak suka dengan buah apel, semanis apapun apel itu dia akan merasakan seperti biji mahoni ya, seperti itu. Makanya dengan serta-merta Bapak ini memposting ya kiriman poster tadi di media sosialnya, tapi sudah dihapus ya. Kemudian dia minta maaf ya, beliau minta maaf ini kan memalukan banget, saya kira memalukan banget ya. Sehubungan dengan adanya poster yang dikirim ke HP saya tentang foto editan Anies bersama Raja Salman saat tawaf, ternyata itu hoax. Saya menyatakan maaf karena tidak teliti ikut posting. Tidak teliti ikut posting karena orang yang bisa dikatakan terlalu cinta, terlalu apa ya, kemudian terlalu memuji orang lain, maka dia akan terlalu over. Dan tidak, orang yang pandai pun bisa menjadi sedikit tidak waras, saya katakan seperti itu. Makanya saya telah menghapus postingan tersebut ya di Twitter saya, dan postingan itu tidak pernah ada. Ya pernah, sudah, itu postingan penting, postingan yang hoax, kok dia menyepelekan seperti itu aja. Padahal itu sebuah hoax yang tidak bisa sekelas Musni Umar yang katanya sosiologis, research pada hubungannya dengan sosial, tapi masih kena hoax ya. Kita bayangkan bagaimana dengan masyarakat yang awam di sana yang lebih tidak seperti Musni Umar yang katanya seorang dosen atau katanya mau jadi rektor ini, tapi kualitasnya juga sama saja, akan menjadi gendeng pada waktunya ketika dia terlalu over atau terlalu membenci pada orang lain, seperti itu ya.
Jadi ini jika postingan yang ngaco lagi ini sekali saya minta maaf. Ini sekelas Muslim Umar, kelas yang namanya seorang dosen. Ini postingannya juga kata-katanya sekali saya minta maaf. Ini sekali lagi Pak Profesor, ya sekali lagi saya minta maaf seperti itu. Bukan sekali saya minta maaf. Ya ini perlu di gara-gara saking malunya sampai ngetik saja kan salah seperti itu. Nah ini menurut saya adalah sebuah gambaran di mana sebuah kebencian itu akan menutupi sebuah kebenaran, ya. Dan sebuah kebenaran itu akan ditutupi oleh sebuah kebencian. Nah, saya mengatakan seperti itu. Dan benar atau tidak itu relatif bagi mereka, karena benar atau tidak itu tergantung mereka suka atau enggak, itu kan seperti itu jadinya. Makanya kita harus mengkoreksi diri sendiri, karena di tahun-tahun politik seperti ini sudah mendekati pilpres, ini sudah mau mendekati yang namanya pencalonan, pendaftaran, ya, pendaftaran calon presiden, ya, kira-kira bulan Oktober nanti. Kita harus lebih tegas lagi. Kalau ada berita yang terlalu memojokkan itu berarti seperti hoax, ya, yang memojokkan sana sini itu. Apalagi nanti ya sudah mau mendekati, pasti akan saling serang. Entah itu pendukungnya Prabowo atau pendukungnya Ganjar Pranowo, entah pendukungnya Anies, akan saling serang satu sama lain. Dan ini akan dialami, yang kedepannya harus kita lebih hati-hati agar walaupun kita tidak terlalu pintar seperti profesor ini, kita juga bisa tidak mempermalukan diri ya, seperti itu ya. Makanya seperti itu. Oke, kita kan bisa melihat ya komen-komen yang lucu ya. Ya biasanya Bapak Musni Umar ini banyak sekali komen-komen yang lucu ya. Tenang aja, semuanya pernah salah. Yang penting sekarang kamu udah peduli sama kebenaran. Dan ya banyak yang bilang think before you speak ya. Tadi sepertinya lebih penting lagi Google before you tweet. Ya seperti itu. Ini ada poster malah seperti ini. Ya memang agak keras ya. Ini ada lagi. Nah, ini ada yang posting Linus ya. Gak perlu keluar kayak junjunganmu ya. Ini Jokowi pas mendapatkan undangan tersebut ya. Ya entah, kita tidak tahu. Kalau saya melihat membaca berita itu undangan ya, undangan siapa saja ya. Ini kalau siapa saja yang mendapat undangan haji selain Anies. Nah, kalau kita melihat ya, di sini itu ada 50 orang diundang Raja Salman ibadah haji gratis. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada 50 orang, mari kita teliti siapa saja ya. Nah, di sini ada berita seperti itu. Kompas.com, sebanyak 50 orang calon jemaah haji akan berangkat ke Tanah Suci. Mereka menerima undangan langsung dari Raja Arab, yaitu Salman bin Abdul Aziz Al Saud untuk beribadah haji gratis. Dalam cara pelepasan calon haji jemaah haji pada Rabu, terlihat beberapa tokoh publik yang turut mendapatkan haji gratis. Di antaranya adalah Imam Besar Istiqlal, Nasruddin Umar, dan Kepala Bidang Penyelenggara Peribadahan Masjid Jakarta Pusat, Bukhari SA. Acara pelepasan dilakukan oleh Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Official. Kalau kuota haji secara keseluruhan sekitar 221.000 jamaah. Kalau untuk undangan dari Raja Salman hanya diberangkatkan sekitar 50 orang. Faisal mengatakan kerajaan Arab Saudi memang mengundang beberapa orang dari negara pilihan untuk melaksanakan ibadah haji ke Arab Saudi di setiap tahun. Selain Indonesia, kerajaan Arab Saudi memberikan undangan kepada negara Islam lainnya. Jadi tahunnya ada 50 orang ya.
Untuk mendapatkan kesempatan berhak ini, para calon jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Nantinya Kedutaan Arab Saudi dengan memiliki siapa yang berhak berangkat. Jadi poinnya ini juga untuk mendapatkan kesempatan berharga ini, ya, jemaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Jadi ini bukan murni undangan, saya kenal dengan orang ini, kemudian saya undang. Nah, katakanlah seperti undangan yang diberikan oleh Raja Salman kepada Bapak Presiden Jokowi. Itu kan memang kenal ya, bestie mereka, karena sering sekali bertemu dan sering ada hubungan bilateral di sini. Jadi 50 orang ini termasuk Anies, itu caranya untuk mendapatkan undangan ini, ya ini poin ya. Untuk mendapatkan undangan ini, para calon jamaah haji harus mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada Kedutaan Besar Arab Saudi. Nantinya kedutaan akan berkoordinasi dengan otoritas terkait dan memilih siapa yang berhak berangkat. Ya itu ya, ini poin ya. Jadi tidak diundang serta-merta kenal sebagai bestie itu tidak, tapi berarti dari poin ini kan 50 orang ini yang dipilih ini itu mencalonkan, jadi mencalonkan diri, bukan undangan secara resmi. Secara resmi saya diundang, kemudian seperti itu ya, bukan. Ini ya, kalau dari statement ini seperti itu. Jadi program ini merupakan bagian dari program tamu Raja Salman dalam rangka mempererat hubungan Arab Saudi dengan negara-negara Islam di seluruh dunia. Pada prinsipnya, kita berharap seluruh jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik. Terkait dengan ada kriteria atau dia ini dikoordinasikan dengan otoritas terkait di Arab Saudi dan mereka yang akan menentukannya. Di kesempatan yang sama, Nasser dan Umar mengatakan orang yang diundang pemerintah Arab Saudi biasanya dianggap memiliki pengaruh di negaranya. Kalau di Indonesia mungkin karena penduduk Islam tersebut banyak, maka kita paling banyak, itu 50 orang. Kalau negara-negara lain ada 10 orang, ada 5. Jadi satu kebanggaan juga buat kita. Seperti itu. Jadi undangan itu pertama, poinnya pertama. Itu didapat dengan cara orang ini mendaftarkan dulu ke lembaga terkait. Kemudian ya lembaga terkait itu mengkoordinasikan dengan lembaga yang terkait lainnya untuk memilih orang ini. Ya. Nah, tahun ini yang berarti Anies Baswedan termasuk orang yang apa mendaftarkan diri, dan dia karena ya orang yang memang yang berpengaruh ya dia, karena pernah berada di Jakarta, berpengaruh dalam arti banyak diketahui orang lah seperti itu. Pernah memimpin Jakarta ya, salah satu ibu kota negara ya, pasti orang ya berpengaruh ya, walaupun dikit ya, tapi berpengaruh seperti itu. Berarti kan dari poin ini sebenarnya itu bukan undangan resmi dari negara, kemudian silahkan datang ke sana ya, diundang, kemudian sebagai tamu kehormatan, itu tidak. Ya beda dengan dulu di saat Jokowi itu mendapatkan undangan secara resmi seperti itu. Bukan, ini beda. Makanya tidak usah terlalu melebih-lebihkan dengan adanya seperti ini ya. Karena sebenarnya kita melihat Raja Salman itu kenal dengan Anies atau enggak. Mohon maaf, sampai Anies atau enggak, kan kemungkinan kecil kan tidak kenal. Kan seperti itu. Jadi ya kita harus di tahun-tahun politik seperti ini tidak usah terlalu melebih-lebihkan, apalagi membuat sebuah poster yang di situ mempermalu diri sendiri ya, seperti itu. Atau malah semakin mempermalu Anies Baswedan dengan sebuah fakta yang seperti inilah, seperti itu. Dan kita harus mawas diri, membaca berita harus mawas diri, jangan sampai seperti yang katanya profesor, tapi mendapatkan sebuah poster hoax tapi langsung diposting, kan tidak bijaksana. Terus bisa dilihat bijaksanaannya dari mana? Kan tidak ada. Seperti itu. Gara-gara kebencian akhirnya tidak ada
sebuah kebijaksanaan yang ada di dalam dirinya, karena tertutup oleh petangnya sebuah kebencian seperti itu. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.